Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Devin Rianto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, sejarah kedatangan Islam di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang A, sebelum kemerdekaan. Islam masuk ke Indonesia atau datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai abad ke-8 Masehi. Mungkin didasarkan pada penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di daerah dekat Surabaya pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Sedang menurut laporan seorang musafir Maroko, Ibnu Batutah, yang mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya ke negeri Cina pada tahun 1345 Masehi. Agama Islam yang bermazhab Syafi'i telah mantap di sana selama seabad. Oleh karena itu, berdasarkan bukti ini, abad ke-13 dianggap sebagai awal masuknya agama Islam ke Indonesia. Pada permulaan abad ke-17 dengan masuknya Islam penguasa kerajaan Mataram yaitu Sultan Agung, maka kemenangan agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia. Sejak pertengahan abad ke-19, agama Islam di Indonesia secara bertahap mulai meninggalkan sifat-sifatnya yang sinkretik mistik. Ada 3 tahapan atau masa yang dilakukan atau pergerakan sebelum kemerdekaan, yakni yang pertama pada masa kesultanan. Daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha adalah daerah Aceh, Minangkabau di Sumatera Barat, dan Banten di Jawa. Agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama, sosial, dan politik penganut-penganutnya, sehingga di daerah-daerah tersebut agama Islam itu telah bukan dalam bentuk yang lebih murni. Di kerajaan tersebut agama Islam tertanam kuat sampai Indonesia merdeka. Salah satu buktinya yaitu banyaknya nama Islam di peninggalan yang bernilai keislaman. Di kerajaan Banjar, dengan masuknya Islam Raja Banjar, perkembangan Islam selanjutnya tidak begitu sulit. Raja menunjukkan fasilitas dan kemudahannya lainnya yang hasilnya membawa kepada kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar berpendidikan Islam. Secara konkret, kehidupan keagamaan di kerajaan Banjar itu diwujudkan dengan adanya mufti dan khoti atas jasa Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ahli dalam bidang fikih dan tasawuf. Menurut buku Babat Diponegoro yang dikutip Ruslan Abdul Ghani, dikabarkan bahwa Prabu Kertawijaya, penguasa terakhir kerajaan Majapahit, setelah mendengar penjelasan Sunan Ampel dan Sunan Giri, masuk agama Islam dan agama Buddha itu sama, hanya cara beribadahnya yang berbeda. Oleh karena itu, ia tidak melarang rakyatnya untuk memeluk agama baru itu, yaitu agama Islam, asalkan dilakukan dengan kesadaran, keyakinan, dan tanpa paksaan atau kekerasan. Yang kedua, pada masa penjajahan. Dengan datangnya pedagang barat ke Indonesia yang berbeda watak dengan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India yang beragama Islam, kaum pedagang barat yang beragama Kristen melakukan misinya dengan kekerasan, terutama dagang teknologi persenjataan mereka yang lebih unggul daripada persenjataan Indonesia. Tujuan mereka adalah untuk melakukan kerajaan-kerajaan Islam di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara. Namun karena Indonesia akan kaya dengan rempah-rempah, kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut. Waktu itu kolonial belum berani mencampuri masalah Islam karena mereka belum mengetahui ajaran Islam dan bahasa Arab, juga belum mengetahui sistem sosial Islam. Pada tahun 1808, pemerintah Belanda mengeluarkan instruksi kepada para bupati agar urusan agama tidak diganggu dan pemuka-pemuka agama dibiarkan untuk memutuskan perkara-perkara di bidang perkawinan atau kewarisan. Setelah kedatangan Snok Nugroho yang ditugasi menjadi penasihat perusahaan pribumi dan Arab, pemerintahan Belanda lebih berani membuat kebijaksanaan mengenai masalah Islam di Indonesia. Karena Snok mempunyai pengalaman dalam bidang penelitian lapangan di negeri Arab,
Jawa dan Aceh. Lalu ia mengemukakan gagasannya yang dikenal dengan politik Islam. Ia membagi masalah Islam dalam 3 kategori, yaitu yang pertama bidang agama murni atau ibadah, yang kedua bidang sosial kemasyarakatan, dan yang terakhir bidang politik. Yang ketiga, pada masa kemerdekaan terdapat asumsi yang senantiasa melekat dalam setiap penelitian sejarah bahwa masa kini sebagian dibentuk oleh masa lalu dan sebagian masa depan dibentuk hari ini. Demikian pula halnya dengan kenyataan umat Islam di Indonesia pada masa kini. Tentu sangat dipengaruhi oleh masa lalunya. Islam di Indonesia telah diakui sebagai kekuatan kultural, tetapi Islam dicegah untuk merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam. Sebagai kekuatan moral dan budaya, Islam diakui keberadaannya, tetapi tidak pada kekuatan politik secara real atau nyata di negeri ini. Seperti halnya pada masa penjajahan Belanda, sesuai dengan pendapat Snok Burgonye, Islam sebagai kekuatan ibadah atau sholat atau soal haji perlu diberi kebebasan. Namun sebagai kekuatan politik perlu dibatasi. Perkembangan ini selanjutnya ada pada masa Orde Lama, setelah Islam diberi tempat tertentu dalam konfigurasi, bentuk atau wujud yang paradoks, terutama dalam dunia politik. Yang ke B, sesudah kemerdekaan. Yang pertama, pra-kemerdekaan. Ajaran Islam pada hakikatnya terlalu dinamis untuk dapat dijinakkan begitu saja berdasarkan pengalaman melawan penjajah yang tak mungkin dihadapi dengan perlawanan fisik, tetapi harus melalui pemikiran-pemikiran dan kekuatan organisasi seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Partai Komunis Indonesia, Taman Siswa, Nahdlatul Ulama, dan PNI atau Partai Nasional Indonesia. Menurut Deliar Nur, selain yang tersebut di atas masih ada organisasi Islam yang lainnya yang berdiri pada masa itu. Di antaranya adalah Jamiat Khair, Persyarikatan Ulama, Persatuan Islam, dan Partai Arab Indonesia. Organisasi pembaru terpenting di kalangan organisasi tersebut di atas adalah Muhammadiyah dan NU yang dipelopori oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk mempersatukan pemikiran guna menghadapi kaum penjajah. Maka Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bersama-sama menjadi sponsor pembentukan suatu federasi Islam yang baru, disebut Majelis Islam ala Indonesia, Majelis Islam tertinggi di Indonesia, yang disingkat MIAI atau MIAI, yang didirikan di Surabaya pada tahun 1937. Masa pemerintahan Jepang. Ada 3 peranata sosial yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang yang menguntungkan kaum muslim di Indonesia, yaitu yang pertama Sumubu, yaitu kantor urusan agama yang menggantikan kantor urusan pribumi zaman Belanda yang dipimpin oleh Husein Jadiningrat pada 1 Oktober. Yang kedua Masumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, menggantikan MIAI yang dibubarkan pada bulan Oktober 1943. Tujuan didirikannya adalah selain untuk memperkokoh persatuan umat Islam di Indonesia, juga untuk meningkatkan bantuan kaum muslimin kepada usaha peperangan Jepang. Yang terakhir Hizbullah, Partai Allah atau Angkatan Allah, semacam organisasi militer untuk pemuda-pemuda muslimin yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Organisasi yang muncul pada masa sebelum kemerdekaan masih tetap berkembang di masa kemerdekaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Masyumi, dan lain-lain. Namun ada gerakan-gerakan Islam yang muncul sudah 1945 sampai akhir Orde Lama. Gerakan ini adalah DI atau TII yang berusaha dengan kekerasan untuk merealisasikan cita-cita negara Islam Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata dan kurang tepat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.